Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, nikmat serta inayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah bahwa termasuk adab utama dalam menuntut ilmu, sebagaimana ditekankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi rahimahullah, adalah menghidupkan ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah adalah sebab kuatnya iman, lembutnya hati, dan turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ibadah sunnah dalam kitab Adabul Talibil Ilmi karangan Syekh Abdul Muhsin menjelaskan bahwa penuntut ilmu tidak hanya sibuk dengan hafalan dan majelis, namun juga harus memperbanyak ibadah sunnah, karena dengannya Allah akan mencintai hambanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Jika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik dalam ilmu, amal, dan dakwah. Contoh ibadah sunnah yang dianjurkan, di antara ibadah sunnah yang sangat ditekankan bagi penuntut ilmu, yang pertama, sholat sunnah rawatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ithnata asyrata rak'ata fi yaumi wa lailah buniya lahu baitun fil jannah." Barang siapa salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga salat sunnah rawatib adalah sebab kemuliaan dari keberkahan hidup. Kemudian ibadah sunnah yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha termasuk ibadah sunnah yang besar pahalanya dan menjadi sebab kelapangan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yasihu ala kulli salami min ahadikum shadaqah." Pada setiap persendian salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dalam sholat duha mencukupi sebuah sedekah tersebut. Kemudian ibadah sunnah yang ketiga adalah qiyamul lail atau sholat malam, atau bisa disebut dengan tahajud. Syekh Abdul Muhsin rahimahullah menekankan bahwa sholat malam adalah kebiasaan para ulama dan penuntut ilmu, karena di waktu itulah hati paling dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qalilan minal laili ma yahjaun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran surat Az-Zariyat ayat 17. Kemudian ibadah sunnah yang keempat adalah puasa sunnah, seperti puasa Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'ridul a'mala yaumal itsnain wal khamis fahaba ayyuradu amali wa ana shaim." Amalan diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka amalku diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Muhsin menjelaskan bahwa ibadah sunnah adalah sebab turunnya keberkahan dalam ilmu, kuatnya hafalan, dan lurusnya niat. Ilmu yang tidak dibarengi dengan ibadah dan menjadi kering dan kurang memberi pengaruh pada hati.
Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hidupkan ibadah-ibadah sunnah dalam kehidupan kita, terutama bagi para penuntut ilmu, karena dengan ibadah sunnah kita mendekat kepada Allah, mendapatkan cintanya dan memperoleh keberkahan dalam ilmu dan amal. Syukran ala husni istima'ikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.